Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA di kelas paket SD. Adapun bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang tumbuhan di sekitar kita. Teman-teman ketika bahas tadi juga sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang tumbuhan di sekitar kita. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita ya. Nah, di sini ada foto nih. Aneka flora Indonesia. Flora itu apa? Tumbuhan ya, bahasanya aja yang bahasa English ya, flora. Kalau flora itu tuh tumbuhan, kalau fauna itu toh hewan ya. Kalau fauna itu hewan, kalau flora itu tuh tumbuhan. Oke, kita akan coba jelaskan di informasi mengapa tumbuhan penting ya. Oke, saya juga sudah baca tadi. Kalau teman-teman ingin baca silakan baca dulu. Pada dasarnya tumbuhan sangat penting bagi kehidupan karena semua makhluk hidup, manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup ya, sudah saya jelaskan juga waktu itu. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup tentunya menyediakan makanan sebagai penyedia makanan ya, tempat tinggal bagi hewan serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Itu fungsi tumbuhan. Kenapa? Penting gitu ya. Jika tumbuhan tidak ada, bumi akan menjadi tempat yang mengerikan, ya, di mana udara menjadi kotor, hewan kehilangan tempat tinggal, kayak gitu ya. Lalu manusia kekurangan makanan. Dan tentunya bencana seperti banjir serta longsor akan sering terjadi. Karena apa? Nggak ada tumbuhan, nggak ada penguatnya, nggak ada penahan, kayak gitu ya. Nah, pemerintah membuat gerakan One Man One Tree gitu ya untuk mendorong masyarakat menanam pohon. Demi apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi pencemaran dan pemanasan global ya. Pemanasan global itu pemanasan keseluruhan karena nggak ada pohon ya panas kan gitu ya. Tadi kalau saya bahas one man one tree gitu ya. Jadi satu orang satu pohon istilahnya begitu. Jadi ini adalah gerakan menanam itu ya, istilahnya begitu. Tumbuhan memberi banyak manfaat. Untuk apa aja sih manfaatnya? Adalah bahan makanan ya. Tumbuhan ini dijadikan sebagai bahan makanan teman-teman. Beras itu dari tumbuhan. Lalu juga bumbu-bumbuan dari tumbuhan gitu ya. Dan seterusnya. Bahkan obat-obatan ya. Obat-obatan dari tumbuhan juga teman-teman ya. Tumbuhan-tumbuhan itu diolah, diteliti juga sebelumnya. Nah, maka diolah tuh. Misalnya apa nih tumbuh-tumbuhan jadi obat-obatan jahe ya, kunyit ya dijadikan sebagai bahan untuk obat-obatan. Lalu juga tumbuhan itu dijadikan sebagai peralatan rumah tangga biasa juga tuh misalnya apa? Misalnya kursi ya, misalnya kursi dari bambu gitu ya. Lalu juga ada kusen dari pohon gitu ya untuk kaca itu ya, pintu dari kayu kayak gitu ya. Dan lain seterusnya banyak lah peralatan rumah tangga seperti untuk ambil ambil nasi ketika zaman dulu itu ya, untuk cukil nasi lah ya. Nah itu bisa digunakan dari pepohonan gitu, pohon apa gitu, cobek juga termasuk kayak itu dibuat dari pohon pohon ditebang dijadikan seperti itu. Tapi kalau zaman-zaman sekarang udah hampir semuanya pakai plastik. Fungsi plastik itu tentunya berbahaya teman-teman ketika digunakan jangka panjang karena yang namanya plastik ya. Kalau dari pohon sih bagus juga gitu. Maksudnya nggak terlalu berisiko gitu ya. Gitu. Dan tumbuhan itu berfungsi sebagai tempat berteduh. Sering ya teman-teman lihat ketika di sekeliling kita banyak pepohonan untuk apa? Menjaga ekosistem, menjaga suatu daerah. Kenapa di negara ini ada suatu kawasan hijau ya? Untuk apa? Supaya di daerah tersebut tuh segar gitu. Wisata biasa identiknya begitu ya. Gitu. Nah, akar tumbuhan juga membantu apa? Menyerap air gitu. Akar tumbuhan juga membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir karena dia menyerap air fungsinya. Terus lagi akar tersebut juga mempertahankan tanahnya supaya apa? Dan tidak terjadi longsor ataupun banjir. Kalau tadi air kan
diserap tuh oleh pohon melalui apa? Melalui akar gitu ya. Gitu, dan akar pun memperkuat tanah sih begitu. Nah, intinya apa? Tanpa tumbuhan, kehidupan di bumi tidak akan ada gitu. Makanya teman-teman harus menjaga lingkungannya, menjaga pohonan, menjaga tanaman sehingga daerah tersebut teman-teman menjadi sejuk, aman dan nyaman gitu ya. Nah, tadi sudah disinggung berkaitan cerita dari mengapa tumbuhan itu penting, sudah saya jelaskan juga. Nah, tumbuhan penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup ya. Pada dasarnya tumbuhan penting ya. Tumbuhan itu penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup ya. Kita sebagai makhluk hidup nih, hewan sebagai makhluk hidup ya. Tentu mereka itu kita semua itu membutuhkan tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen atau tadi ya oksigen melalui fotosintesis sudah saya jelaskan juga yang sangat dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas gitu. Oksigen perlu nih. Kalau nggak ada oksigen kita ngirup ya nggak enak gitu ya. Contohnya setiap hari kita bernapas menggunakan oksigen dari tanaman di sekitar kita. Coba aja teman-teman amati di lingkungan teman-teman misalnya di daerah yang nggak ada pepohonan dan dengan ada pepohonan beda tempatnya. Jadi apa rasanya juga lebih enak di banyak pepohonan. Oksigennya enak, segar gitu ya. Dan sering orang berpikir sering orang berpikir ya ketika banyak pepohonan itu panas juga nggak kerasa katanya gitu. Karena apa? Oksigennya tinggi di situ gitu. Jadi sepanas apapun ya rasanya rindang kan gitu, enak gitu ya. Keduanya adalah tumbuhan sebagai sumber makanan. Jadi manusia, hewan memerlukan tumbuhan sebagai sumber makanan utamanya. Ya, contohnya udah dijelaskan juga tadi padi jadi beras jadi nasi. Kalau rumput dimakan sapi. Kalau sayur dan buah berasal dari tumbuhan gitu ya dan seterusnya. Banyak sekali. Sumber bahan kebutuhan sehari-hari. Sumber bahan kebutuhan sehari-hari nih tumbuhan itu gitu ya. Benda yang digunakan manusia berasal dari tumbuhan, misalnya kertas dari kayu ya. Lalu juga obat-obatan herbal dari apa? Dari pepohonan, dari apa namanya tumbuhan ya gitu ya. Meja, kursi, lemari dan kayu ya, dari kayu itu semuanya. Teh, kopi, coklat berasal dari itu tumbuhan. Sangat bermanfaat bukan? Ya, betul. Lalu juga tempat berteduh dan tempat tinggal hewan. Tumbuhan menjadi tempat hidup banyak hewan. Mereka bahkan burung-burung yang bikin sarang di pohon. Untuk apa? Sebenarnya dia nggak bikin sarang di atap rumah aja. Ya karena panas kalau di atap rumah. Dia juga bisa berpikir ke sana. Lalu juga ketika hujan ya kena imbasnya hujan. Apalagi ketika ada angin. Tapi ketika ada pohon, pohon itu kan kuat ya. Dan saling menutupi itu karena apa? Daunnya yang lebat. Kalau apa namanya? Kalau burung itu senang di pepohonan yang daunnya lebat kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya pohon apa tuh? Pohon cengkeh tuh ya lebat banget tuh. Pasti banyak apa namanya sarang burung di situ. Burung pipit sih biasanya begitu ya. Pokoknya apa apa namanya itu pohon-pohon yang banyak yang rindang biasanya itu. Seneng tuh burung-burung di situ. Hingga bikin apa? Bikin kandang, bikin sarang gitu ya. Terus serangga juga bersembunyi di daun ya. Kalau daunnya lebar, enak tuh serangga juga kan gitu ya. Untuk apa? Menghindari panas dan hujan gitu ya. Terus juga apa? Tumbuhan itu mencegah banjir dan longsor. Akar tanaman menyerap air hujan sehingga mencegah air mengalir berlebih gitu ya. Contohnya daerah yang banyak pohon lebih aman dari banjir dibandingkan daerah gundul. Kalau daerah gundul itu pertama bisa banjir, yang kedua bisa longsor ketika daerahnya nggak rata gitu ya. Kalau daerahnya rata sih ya nggak bakal apa nggak bakal longsor, tapi bakal banjir gitu. Contoh Jakarta. Gitu. Mengatasi pemanasan global. Ya, pemanasan global itu artinya pemanasan keseluruhan tanpa apa tanpa adanya pepohonan, cahaya matahari itu udah nyerap aja ke situ ke apa namanya ke ke apa namanya ke benda-benda ke rumah-rumah apalagi rumah kaca ya pantulannya itu wah panas banget itu. Nah tumbuhan menyerap karbon dioksida tadi tumbuhan itu menyerap menyerap cahaya yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global.
Nah, pemanasan global itu bisa ditangani oleh apa? Oleh adanya tumbuhan gitu. Ketika tadi ya contoh deh teman-teman datang ke Jakarta di luar tapi ya panas banget teman-teman. Beda lagi di daerah yang pegunungan, banyak pepohonan, jam 12 tuh masih sejuk kayak gitu. Kalau di sana udah panas banget kayak gitu ya. Makanya kalau di daerah Jakarta tanpa AC itu berat apalagi nih tanpa ada pepohonan gitu ya. Nah, sering tuh teman-teman lihat ya ada perumahan pasti ada pepohonan di atasnya untuk apa? Agar nggak terlalu panas gitu, menjaga keseimbangan. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Ya tanam pohon, udah selesai itu. Terus lagi pohon juga atau tumbuhan itu penting untuk apa? Menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa tumbuhan, hewan tidak punya makan. Tanpa ada tumbuhannya, nggak ada misalnya nggak ada padi ya gimana orang-orang pada makan gitu. Tempat tinggal hewan hilang ya. Misalnya nggak ada tumbuhan ya orang hewan-hewan juga nggak ada nantinya. Nggak kenapa ya? Nggak ada tempatnya. Gitu. Terus oksigen tidak tersedia, wah berat itu. Nggak enak hidup itu kayak ngapa ya, kayak gimana ya? Ya kurang kurang stabil lah gitu. Oksigen juga nggak ada gitu. Terus bumi menjadi panas dan gersang. Wah, gersang udah kayak di gurun pasir. Seperti itu ya. Kalau gurun pasir ya jelas dia nggak tumbuh pepohonan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan di bumi ini tidak mungkin ada tanpa tuh tumbuhan. Jadi kalau teman-teman ingin apa? eh, teman-teman ingin kuat, ingin enak ya, ingin damai dengan kehidupan teman-teman, tanamlah tumbuhan. Seperti itu. Karena tumbuhan ini menjadi penyegar bagi tubuh ya, memberi manfaat bagi kehidupan. Begitu. Saya rasa itu untuk untuk cerita yang di sini mengapa tumbuhan itu penting. Oke, penugasan dari mana asal makanan kita. Nah, mungkin ini adalah tugas ya. Dari mana asal makanan kita? Ya, tujuannya Anda diharapkan mampu ya. Pertama ada apa? Pertama itu adalah mengidentifikasi, memahami ya, meneliti asal makanan yang bisa disamakan sendiri yang dimakan ya. Jadi kita akan mengidentifikasi atau meneliti asal makanan yang biasa dimakan sendiri dan keluarga pada waktu makan siang atau makan malam dan pada waktu makan eh, kudapan ya atau snack kudapan itu snack. Teman-teman juga ketika mengerjakan penugasan ini akan meneliti mengidentifikasi ya, makanan yang biasa dimakan hewan peliharaan Anda dan hewan lainnya. Oke, medianya gambar beraneka ragam di meja. Di sini di nomor 6 nanti. Di sini. Nah, langkah pertama, langkah kegiatannya, amatilah gambar di bawah ini, namailah makanan yang biasa Anda dan keluarga Anda makan pada waktu jam makan dan waktu makan kudapan snack. Namailah makanan yang biasa dimakan hewan peliharaan Anda dan hewan yang lainnya. Jadi sistemnya adalah simpelnya begini teman-teman. Saya berikan contoh ya, cuman nanti teman-teman silahkan kerjakan. Nah, di sini kan ada nasi nih, nasi, gula, dan lain seterusnya. Ini ada gambar. Jadi teman-teman mengamati gambar di bawah ini, namai makanan yang biasa Anda dan keluarga Anda makan pada waktu jam makan dan waktu makan kudapan atau snack, dijadikan snack. Misalnya snack itu apa ya? Snack itu makanan-makanan tambahan lah ya, misal jagung kan gitu ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, teman-teman sekarang ini kerjain aja di sini, namain aja ini makanan apa misalnya, namain aja nama makanannya misal jagung. Terus lagi saya kasih ini ya, di sini ada roti, roti. Roti. Nah, nah di sini juga. Nah, dikasih penjelasan, tapi nggak usah lah. Ya teman-teman juga pasti tahu lah ya, ini bisa dimakan oleh siapa, misalnya kalau hewan peliharaan ya mungkin kelinci gitu ya dan seterusnya. Tapi teman-teman cukup kasih nama aja ya, kasih nama makanan ini tuh namanya apa aja, misalnya ini ikan, ini daging dan seterusnya. Nanti dikasih nama aja ya, digambarkan atau
Boleh teman-teman digambarkan ya, di kertas nanti dibuat ya. Lalu jawablah pertanyaan berikut. Dari mana asal makanan yang Anda keluarga Anda makan? Tuliskan pada tabel di bawah ini nomor satu. Nomor satu telah dikerjakan untuk Anda. Misalnya nasi. Asalnya dari mana? Ya. Kalau padi ini ya kalau nasi ini ya asalnya dari padi atau tanaman. Kalau gula ya dari pohon tebu atau tanaman. Nah, kalau roti ini dari mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau roti dari mana? Dari tumbuhan apa tuh? Roti itu dari sagu ya. Nah, ini maksudnya kudapan aja kali ya. Dari mana asal makanan yang Anda dan keluarga Anda makan? Tuliskan pada tabel di bawah ini. Roti itu dari mana nih? Roti itu dari sagu. Sagu itu dari pohon sagu. Pohon sagu teman-teman tahu nggak? Kalau roti itu kan udah jadi keseluruhannya ya. Di situ ada sagu gitu ya. Ada ya bahasanya aci lah ya. Ada aci gitu ya. Ada sagu gitu ya. Ada tepung ya. Itu kan gabungannya. Nah, berarti isinya di sini apa? Roti itu dari asal dari tepung dan lain-lain. Ini apa? Tanaman. Tepung dari tanaman nggak apa-apa. Tepung kan dari tanaman ya. Oke, jus itu apa? Dari mana? Dari buah. Buah itu dari tanaman. Kue seperti tadi aja. Ini maksudnya snack sih, ya nggak apa-apa, dibuatnya begini ya. Penugasan kedua. Nah, penugasan kedua itu mengapa tumbuhan penting? Tujuannya adalah diharapkan mampu membandingkan rumah dengan taman dan tumbuhan dengan rumah. Ini lebih pengamatan sih. Dengan rumah tanpa tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Menyebutkan kegunaan tumbuhan. Media gambar rumah dengan tanaman dan rumah tanpa tanaman. Langkah pembelajaran amati rumah Anda di luar dan di dalam rumah. Ya, jadi simpelnya nanti teman-teman kerjain aja, amati gambar ini lebih sejuk apa lebih panas kayak gitu ya. Nanti akan menghasilkan seperti apa. Di sini dibaca juga amati gambar 2. Rumah ini rumah mana yang menurut Anda lebih enak dipandang mata? Rumah 1 yaitu rumah dengan tanaman, pohon 2 dan pepohonan, atau rumah 2 yaitu rumah tanpa tanaman. Pepohonan ini ketukar ya. Pohon pertama itu tanpa tanaman, pohon kedua dengan tanaman. Apa alasan Anda memilih rumah tersebut? Jelaskan. Dia akan jadi apa? Pohon pertama ini akan seperti apa rasanya? Pohon pertama, rumah pertama. Ini pohon pertama ya, rumah pertama ini tanpa pohon, dia akan seperti apa rasanya? Itu ya. Terus yang kedua ada hewan, ada pohonan, rasanya seperti apa? Indah, sejuknya dan seterusnya. Apa kegunaan tanaman tersebut bagi lingkungan Anda? Nah, dijelasin juga tadi udah disampaikan juga. Oke, dua tugas silakan dikerjakan nanti. Oke ya, saya rasa itu. Demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.